Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah pengantar infrastruktur berkelanjutan jurusan Teknik Sipil. Nama saya Denurul Mahpud, NRP 22 2019 222, dan rekan saya. Hai, nama saya Muhammad Nur Fauzan, NRP 22 2019 235. Bersama rekan saya. Halo, nama saya Muhammad Tika Pribadi, NRP 22 2019 230. Bersama teman saya selanjutnya. Halo, nama saya Sandy Barka Dupayana, NRP 22 2019 252, dan juga rekan saya. Halo, nama saya Yogi Pingi Firmansyah, NRP 22 2019 220. Salah satu tujuan dari Sustainable Development adalah membangun infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan. Aspek penting dalam konsep berkelanjutan adalah menjaga eksistensi material agar tetap tersedia di bumi pada masa yang akan datang. Sebagian material konstruksi bersumber dari alam, sehingga jika pemanfaatannya tidak dilakukan secara bertanggung jawab, maka kemungkinan akan habis dalam waktu singkat. Pada saat ini, perkembangan teknologi material konstruksi berkembang secara cepat. Perubahan yang signifikan adalah menerapkan konsep reuse terhadap komponen atau material bangunan dan recycle terhadap limbah konstruksi. Beberapa hal penting dalam pemakaian material berkelanjutan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan material tersebut di alam. Lalu yang kedua, penggunaan material yang dapat didaur ulang serta meminimalisir polusi saat memproduksinya. Kemudian yang keempat, mengurangi potensi pencemaran limbah konstruksi. Yang kelima adalah konsumsi energi selama proses transportasi dan penggunaan material alami seperti bambu dan lain sebagainya. Indikator untuk mengukur suatu bahan termasuk ke dalam material berkelanjutan diukur dari memenuhi atau tidaknya ke dalam 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pada aspek sosial, suatu bahan harus bisa membawa pengaruh pada kesejahteraan sosial di sekitarnya dan pengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Adapun faktor yang terkait dengan kepemilikan seperti pembangunan ekonomi daerah, kesehatan keselamatan manusia, dan kepuasan manusia termasuk dalam faktor-faktor yang akan dijadikan parameter terkait aspek sosial. Pada aspek ekonomi, sebisa mungkin memanfaatkan bahan material setempat karena akan menghemat biaya, salah satunya yaitu transportasi. Karena apabila mengimpor bahan dari luar negeri akan menambah anggaran biaya. Dalam aspek lingkungan, salah satu lembaga yang dapat menjadi acuan dalam mengukur parameter lingkungan dari material adalah GBCI. GBCI merupakan lembaga yang menyediakan sertifikasi bangunan hijau di Indonesia. Sistem sertifikasi ini merupakan penilaian rating suatu bangunan dalam upayanya menerapkan bangunan ramah lingkungan. Penggunaan gedung dan material bekas merupakan salah satu kriteria yang termasuk ke dalam parameter aspek lingkungan. Salah satu material yang memenuhi ketiga aspek tersebut adalah bambu. Karena bambu harganya terjangkau, berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi daerah karena tidak impor dari luar negeri, dan juga ramah lingkungan. Kontribusi material berkelanjutan dalam SDGs. Dalam SDGs, material berkelanjutan berperan dalam poin ke-9, yaitu infrastruktur, industri, dan inovasi. Maksud material berkelanjutan dalam SDGs adalah
digantinya bahan material yang sumber dayanya semakin menipis, dengan bahan material baru yang tidak atau kurang terpakai untuk dimanfaatkan menjadi bahan yang berguna. Karena sumber daya alam kita yang semakin menipis, muncullah inovasi dan terciptalah bahan material yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk ketersediaan sumber daya di masa depan. Aspek penting dalam konsep keberlanjutan adalah menjaga eksistensi material agar tetap tersedia di bumi pada masa mendatang. Sebagian besar material konstruksi bersumber dari alam. Jika pemanfaatannya tidak dilakukan secara bertanggung jawab, maka kemungkinan besar akan habis dalam waktu singkat. Banyak sekali bahan material yang tidak terpakai, yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan infrastruktur berkelanjutan. Contohnya seperti penggunaan sampah plastik untuk dijadikan bahan material dalam pembuatan beton. Biasanya sampah plastik ini dipotong kecil-kecil terlebih dahulu, lalu dicampurkan dengan bahan beton lainnya dengan takaran yang sesuai. Sampah plastik juga dapat dimanfaatkan dalam proyek pembuatan jalan sebagai bahan campuran lapisan yang berada di bawah aspal. Ada juga pemanfaatan debu limbah industri batu bara sebagai campuran beton. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya sisa debu dalam limbah batu bara yang tidak digunakan untuk dimanfaatkan. Selain itu, ada juga serbuk kayu yang dimanfaatkan menjadi bahan campuran beton yang berfungsi terhadap kuat tekan beton. Ada juga bahan material lainnya seperti bambu dan baja ringan sebagai bahan pengganti kayu dalam pembuatan rangka atap rumah. Bambu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan jembatan. Bambu dan baja ringan sangat bermanfaat sebagai bahan pengganti kayu, terutama baja ringan, karena mempunyai daya tahan yang lebih lama dari kayu, karena kayu biasanya lebih rapuh karena termakan usia dan rayap. Hal ini juga berguna untuk mengurangi penebangan pohon secara berlebihan. Dari beberapa contoh tersebut, kita dapat mengetahui manfaat yang didapatkan dalam penggunaan bahan material berkelanjutan untuk terus terjaganya ketersediaan sumber daya di masa yang akan datang. Integral untuk proyek ini adalah pengenalan bambu sebagai bahan yang layak untuk infrastruktur publik. Sebagai bagian dari proses perancangan awal, model skala telah diuji di Laboratorium Teknik di Universitas Katolik Parahyangan. Untuk proyek ini, arsitek Indonesia tanpa batas mengungkapkan dimensi lain pada arsitektur bambu yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan PBB. Diharapkan ke depannya, infrastruktur publik lainnya bisa menggunakan material yang ramah lingkungan untuk mencapai tujuan dari SDGs. Jembatan ini unik dan mendukung tercapainya konsep SDGs karena terbuat dari bambu petung sepanjang 18 meter dengan lebar 2 meter. Arsitek jembatan bambu adalah anggota arsitek swadaya dan fasilitasi dari Bandung dalam rangkaian proyek Bambu Biennale Oktober 2016. Jembatan ini menghubungkan Pasar Gede dan Benteng Vastenburg Belanda kolonial. Struktur bambu sepanjang 18 meter ini menawarkan revitalisasi kehidupan sungai di kota bersejarah Indonesia. Spesies bambu petung atau Dendrocalamus asper yang disediakan oleh Bambu Bos telah dilakukan treatment terlebih dahulu sehingga terhindar dari serangan hama dan jamur. Atap yang cukup juga dipasok untuk memperpanjang umur bambu. Sementara mobile crane digunakan untuk mengangkat dan memasang jembatan yang setengah selesai pada pondasi. Jembatan Kalipepe telah diliput beritanya oleh berbagai media luar negeri, mulai dari media Asia hingga media Eropa. Berikut telah saya rangkum siapa saja stakeholder yang terkait dengan proyek jembatan bambu tersebut. Secara umum, stakeholder proyek memiliki 5 bagian. Yang pertama ada manajer proyek, yaitu seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola proyek. Yang kedua, ada pelanggan atau customer, yaitu seseorang atau organisasi yang menggunakan produk proyek. Yang ketiga, ada organisasi proyek, yaitu hierarki atau susunan tugas dan wewenang individual. Yang keempat, ada sponsor, yaitu penyedia sumber dana untuk proyek.
Yang kelima ada masyarakat sebagai konsumen. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan kita, yaitu stakeholder proyek konstruksi. Yang pertama itu adalah pemilik proyek. Pemilik proyek adalah seseorang atau perusahaan yang mempunyai dana memberikan tugas pada seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan agar hasil proyek sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua itu ada konsultan. Konsultan adalah seseorang atau perusahaan yang ditunjuk oleh pemilik yang memiliki keahlian dan pengalaman merancang dan mengawasi proyek konstruksi. Konsultan juga dibagi 3, yaitu ada konsultan perencana, konsultan pengawas, dan konsultan manajemen konstruksi. Untuk konsultan perencana, dia adalah seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam merencanakan proyek konstruksi, seperti halnya perencana arsitektur, perencana struktur, perencana mekanikal dan elektrikal, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konsultan pengawas. Konsultan pengawas adalah perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengawasan proyek. Yang ketiga ada konsultan manajemen konstruksi. Perusahaan yang mewakili pemilik dan pengelolaan proyek sejak awal hingga akhir proyek. Lanjut, setelah konsultan, yang ketiga itu ada kontraktor. Kontraktor adalah perusahaan yang dipilih dan disetujui untuk melakukan pekerjaan konstruksi yang direncanakan sesuai dengan keinginan pemilik proyek dan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan fisik proyek. Dilakukan dengan cara lelang atau tender untuk penunjukan dengan negosiasi penawaran harga. Lanjut, setelah kontraktor ada subkontraktor. Subkontraktor adalah pihak yang ditunjuk oleh kontraktor dan disetujui pemilik untuk mengerjakan sebagian pekerjaan kontraktor pada bagian fisik proyek yang memiliki keahlian khusus spesialis. Lanjut, yang terakhir, last but not least, yang kelima ada pemasok atau supplier. Pihak yang ditunjuk oleh kontraktor untuk memasok material yang memiliki kualitas yang diinginkan oleh pemilik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.